Shalom, good morning. First of all, I would like to thank to Pastor Robert for giving me this opportunity to share this morning. I hope and I pray it can be a blessing to each one of you. Dalam hati saya begitu kuat banget dalam beberapa minggu ini satu kata yang terus keluar, yaitu integritas. Saya percaya setiap kita pasti tahu apa itu integritas. Tema atau topik yang pagi hari ini, renungan yang singkat yang saya mau bagikan adalah integritas membawamu ke puncak. Saya percaya orang-orang yang punya integritas dalam kehidupannya akan dibawa Tuhan ke tempat yang tinggi, ke tempat puncak. Kalau kita balik, orang yang nggak punya integritas dalam kehidupannya, berarti kehidupan orang itu pasti akan ada di bawah, nggak bisa akan ada di atas. Setuju ya Bapak Ibu semuanya? Mari sama-sama kita belajar. Apa itu integritas? Integritas dalam bahasa Inggrisnya ialah integrity. Dalam bahasa Latinnya integers, yang juga artinya menyeluruh atau suatu hal yang komplit. Jadi integritas itu suatu hal yang komplit, artinya apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, dan yang keluar dari mulut kita, dan perbuatannya itu semua selaras, itu benar. Jadi apa yang ada di dalam dan di luar itu sinkron. Internal dan eksternal sama. Kalau di dalam kita ada kebenaran, maka yang keluar adalah kebenaran. Kita bisa lihat dari Oxford Dictionary yang berkata seperti ini. Integrity is the state of being whole and not divided. Sesuatu yang tidak terpecahkan, sesuatu yang tidak terbagikan, tetapi suatu hal yang utuh, Bapak Ibu. Nangkep ya semuanya? Kita mau belajar juga ciri-ciri orang yang punya integritas. Orang yang punya integritas yang pertama, orangnya pasti jujur dan terbuka. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Semuanya transparan. Karena ya kehidupannya simple. Apa yang ada dia akan kasih lihat. Itu jujur dan terbuka. Yang kedua, orang yang punya integritas ciri-cirinya apapun yang dia lakukan, dia nggak peduli perbuatannya itu dilihat dan diketahui orang lain. Yang ketiga, orang yang punya integritas satu kata dan satu perbuatan. Apa yang dia katakan, itu yang akan dia lakukan. Yang keempat, ciri-ciri orang yang berintegritas, dia menjaga prinsipnya yang diyakini dan bertanggung jawab. Orang yang nggak pelin-pelan, dia punya prinsip. Dia nggak mudah untuk dibawa arus. Dan dia bertanggung jawab. Saya berdoa biar ciri-ciri orang yang berintegritas ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Dan apa sih manfaat untuk orang yang hidupnya berintegritas? Yang pertama, menciptakan reputasi yang baik. Orang tahu siapa diri kita, atau lebih dikenal personal branding. Kalau kita bisa lihat Amavivi. Apa sih personal branding dari Amavivi? Apa sih reputasi nama yang dikenal dari seorang Amavivi? Kita tahu bahwa Amavivi adalah seseorang yang dekat sama Tuhan, orang yang intim sama Tuhan, orang yang punya hati berdoa buat jemaat, berdoa buat orang-orang. Itu adalah Amavivi yang kita kenal. Dan kita juga bisa lihat bagaimana dengan teman kita. Misal orangnya suka marah, disenggol sedikit, marah, ngambek. Kita kenal bahwa personal branding orang tersebut ialah orang yang suka marah. Atau kita lihat nih di status orang, teman kita. Tetapi kita lihat kenapa ya galau. Di Facebook galau, di Instagram galau.
Di WhatsApp galau, di Twitter galau. Berarti kita tahu bahwa orang ini orangnya suka galau. Atau kita lihat orang yang selalu menabur, selalu mengencourage orang lain, selalu membantu orang lain, rendah hati. Bahwa kita tahu personal branding dari orang tersebut, orang yang baik, orang yang suka membantu orang lain. Betul Bapak Ibu? Reputasi adalah suatu hal yang sangat penting. Itu menunjukkan kalau orang yang punya integritas. Yang terjadi baru-baru ini kurang lebih 3 minggu lalu. Ada 2 orang karyawan yang menggelapkan uang perusahaannya. Dan uangnya lumayan banyak. Kira-kira 600 juta. Dan uang ini yang seharusnya ditransferkan ke rekening perusahaan, tetapi ditransferkan ke rekening pribadi. Dan dalam waktu 3 bulan, uang ini dibelanjakan, dibelikan mobil, motor, iPhone 12, diberikan barang-barang mewah. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 2 orang ini, saat ini mereka dimasukkan ke penjara. Bapak Ibu, kita bayangkan bagaimana apa yang terjadi, reputasi nama baik 2 orang ini. Ketika nanti dia keluar, orang akan kenal bahwa 2 orang ini adalah orang yang menggelapkan uang perusahaan. Akan dicap orang yang korupsi, orang yang pernah masuk penjara karena menggelapkan uang. Bukankah itu suatu hal yang kurang baik, Bapak Ibu? Reputasi adalah sebuah value, nilai yang orang kasih ke diri kita, label yang orang beri terhadap diri kita. Jadi bukan nilai yang kita pasang terhadap diri kita, tetapi nilai yang orang sematkan terhadap diri kita. Yang kedua, manfaat dari hidup yang berintegritas, memiliki pelanggan yang setia. Apapun usaha kita, kalau kita berbisnis, saya percaya pelanggan yang akan mencari kita. Saya punya langganan yang ketika saya punya laptop maupun printer rusak, saya percayakan dengan satu toko ini. Kurang lebih 5 tahun sudah saya percaya dengan mereka. Karena sudah terbukti ketika ada masalah dengan printer saya, cartridge-nya, dia akan berkata, Pak Johan, saya coba dulu ya untuk perbaikin cartridge-nya. Dia coba rendam kah, dia coba apa gitu, nggak langsung kasih tahu kita untuk ganti yang baru. Dan beberapa kali dia coba dan akhirnya itu bisa. Jadi saya nggak usah buang-buang uang untuk membeli yang baru. Dan dengan hal yang kecil dia juga katakan nggak usah uang beberapa kali, 3-4 kali, jadi ya free gitu. Dan diantar lagi ke rumah. Jadi benar-benar suatu excellent service gitu. Jadi manfaatnya ialah akan ada pelanggan yang setia. Yang ketiga, orang yang punya integritas, manfaatnya adalah memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Orang-orang tuh seneng, orang-orang tuh percaya bahwa orang ini nih yang berintegritas, enggak nguntungin gitu, enggak manfaatin. Kalau Pastor Robert suka sampein bahwa ya orang yang bukan hanya selalu cari cuan gitu ya, orang yang mau ciak gitu, enggak. Orang-orang yang berintegritas, dia disenengin oleh semua orang. Kita mau belajar dari seseorang yang ada di Alkitab, yang mempunyai hidup yang berintegritas dan menjaga diri tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dia adalah Yusuf. Bapak Ibu bisa baca di rumah Kejadian 39. Yang pertama, ketika ia dicobain. Yang pertama, ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar. Pada saat itu tidak ada orang lain yang tahu. Tetapi apa yang dikatakan di ayat 9b berkata seperti ini. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Suatu hal yang luar biasa. Kita bisa belajar dari integritas. Yusuf
Dia tahu sekalipun tidak ada orang yang tahu kalau dia tidur dengan istri Potifar, tetapi dia lari dari hawa nafsu dunia. Dia menolak. Dia tidak mau melakukan dan berbuat dosa kepada Allah. Suatu hal yang luar biasa. Yang kedua dari kehidupan Yusuf yang kita bisa belajar, ketika Yusuf di penjara, Yusuf dilihat oleh kepala penjara adalah orang yang berintegritas, sehingga diberikan kuasa untuk mengurus tahanan-tahanan lain. Ketika Yusuf dibuang di penjara, suatu keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi di situ dia melakukan yang terbaik, dia tidak komplain. Dia tetap memberikan hidup yang berintegritas. Sehingga dia diangkat untuk mengurus tahanan-tahanan. Suatu hal yang luar biasa. Yang ketiga dari kehidupan Yusuf, kita tahu bahwa saudara-saudaranya sudah menjual Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf diangkat oleh Firaun. Dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf pada saat itu adalah tangan kanan Firaun, orang nomor 2 di Mesir. Bagaimana saat itu terjadi kelaparan yang sangat besar, dan saudaranya yang menjual Yusuf datang kepada Yusuf. Mereka mau membeli pangan. Pada saat itu Yusuf bisa saja membalas dendam atas apa yang sudah dilakukan saudaranya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Justru dia memaafkan, mengampuni saudaranya. Karena dia mempunyai integritas, dia memandang Tuhan, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Suatu hal yang luar biasa yang kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf untuk hidup berintegritas dan menjaga hidup agar tetap benar di hadapan Tuhan. Saya mempunyai 2 kesaksian pagi hari ini. Pada suatu hari, ada seseorang wanita yang bekerja di sebuah bank sebagai teller. Pada saat itu, orang tuanya sedang sakit keras dan dia membutuhkan biaya yang cukup besar. Gajinya juga tidak cukup untuk pengobatan ibunya. Pada suatu hari, seorang nasabah membawa uang dan menyetorkan kepada teller tersebut. Dan pada saat itu, uang yang disetor oleh nasabah lebih segepok. Dan mulai integritas seorang teller ini diuji. Apakah dia harus berkata jujur bahwa uangnya lebih segepok, atau dia akan menyimpan uang tersebut untuk pengobatan ibunya. Dia bergumul, dia berpikir sangat galau pada saat itu. Bagaimana dengan ibunya? Disinilah integritas itu diuji. Apa yang dilakukan teller tersebut? Akhirnya dia memutuskan untuk memberitahu nasabahnya bahwa uangnya lebih segepok. Nasabahnya terkejut bahwa ada orang yang sangat jujur, teller di bank tersebut. Lalu nasabah ini berkata kepada teller ini, suatu hari kalau kamu butuh bantuan, kamu telepon saya. Lalu diberikan kartu nama nasabah ini kepada teller itu. Karena pandemik ini terjadi, sehingga teller ini harus di PHK. Lalu teller ini menelpon ibu tersebut dan berkata, "Ibu, saya adalah teller yang bekerja di bank tersebut. Saat ini saya membutuhkan sebuah pekerjaan." Tanpa babi ibu ini langsung berkata, "Kamu menelpon di saat yang tepat. Saat ini saya membutuhkan seorang direktur di perusahaan saya yang baru." Dan pada saat ini, teller itu sudah menjadi seorang direktur. Saya percaya orang yang punya integritas akan dibawa Tuhan
di atas puncak. Amin. Di bulan ini terjadi sama saya pribadi, karena saya seorang guru, jadi ada orang tua murid yang mentransfer 2 kali di bulan November, di tanggal 5 dan di tanggal 12. Saya mulai cross check, dia sudah membayar setiap bulannya, dan di bulan November ini 2 kali. Sebelum saya mulai mengecek kepada orang tua tersebut, saya cek sama istri saya. Dan istri saya berkata, iya dia transfer 2 kali. Dan istri saya berkata, saya sedang mengandung, mari kembaliin. Karena kita mau jadi contoh yang baik untuk anak kita. Jadi saya langsung malam itu, saya langsung WA dan saya kasih tahu bahwa transfer 2 kali. Dan orang tua tersebut berkata terima kasih dan sambil kasih icon yang hormat gitu ya. Dan dia yang mengucap syukur sekali bahwa saya bisa jujur sama dia. Pagi hari ini, berapa banyak yang mau menjadi orang-orang yang berintegritas? Di tangan saya ada sebuah koin yang mempunyai 2 sisi. Satunya gambar dan satunya nilai. Sama seperti kehidupan kita, mempunyai 2 sisi. Yang satu adalah gambar, siapa kita. Yang satunya nilai, berapakah nilai kita. Nilai kita tinggi atau rendah itu adalah sebuah pilihan. Mari untuk setiap kita mempunyai integritas sehingga kita mempunyai value yang tinggi. Orang-orang melihat bahwa kita mempunyai value dalam kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, kehidupan kami seperti Yusuf Tuhan. Kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Menjaga diri untuk tetap benar dan hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Seperti Yusuf, Engkau menyertai kehidupannya dan Engkau buat berhasil Tuhan. Kami butuh Engkau untuk Engkau menyertai kami sehingga kami bisa Tuhan melakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memampukan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang berintegritas Tuhan. Orang-orang yang mempunyai Tuhan hidup yang bernilai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami muliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you.